Kenapa ya ibadiyah dikasih ya? Karena memang jumlah orang yang berbuat maksiat itu di bumi lebih dominan, lebih banyak ya jumlah orang baik. Karena kalau di surah Az-Zumar ayat 10 yang dibicarakan tuh orang yang beriman. Qul ya ibadi allazina amanu. Yang dibicarakan tuh orang beriman. Ittaqu, orang yang bertakwa. Ahsanu, orang yang ihsan, yang berbuat baik. Jadi orang beriman, orang bertakwa, orang yang berbuat baik memang di dunia ini sedikit. Sebagaimana sedikitnya kata ya ibadi, karena dibuang ya-nya. Sementara orang-orang yang berbuat maksiat, ya, orang-orang yang asrafu, yang melampaui batas, itu banyak, jumlahnya banyak, dominan. Itu kenapa ya ibadiyah jumlah hurufnya pun dibanyakkan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Az-Zumar ayat 53 dan surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kita baca ayatnya. Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu artinya surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 10 kata Allah, Qul ya ibadillazina amanu ittaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Untuk orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia, dia mendapat kebaikan pula. Dan bumi Allah sangat luas, hanya sesungguhnya diberikan balasan yang sempurna pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Nah, itu artinya surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Apa yang menarik diperhatikan di kedua ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53 dan surat Az-Zumar ayat 10. Perhatikan penulisan kata ya ibadi, ya ibadi. Di surat Az-Zumar ayat 53 itu ya ibadi itu ditulis dengan ya mutakalim. Wahai hamba-hambaku, maka itu ya-nya ditulis tampak hadir, ya. Coba perhatikan. Jadi di surah Az-Zumar 53 itu kata ya ibadi itu ada ya-nya, ya. Ada ya-nya, ya. Ada ya-nya. Ini ya ibadi. Ada ya. Ya. Sementara di ayat yang ke-10 penulisan ya ibadi itu tidak ada ya-nya, ya ibadi. Itu tidak ada ya-nya. Ya. Di surat Az-Zumar 53 ya ibadiyah itu ada ya-nya di sana. Di Az-Zumar ayat 10 ya ibadi itu ya-nya dihilangkan. Maknanya artinya sama, wahai hamba-hambaku.
Ya, di surat Az-Zumar 53, ya ibadiyah itu artinya wahai hamba-hambaku. Di Az-Zumar ayat 10 sama, ya ibadi itu maksudnya wahai hamba-hambaku, tapi kata yang menunjukkan akunya, ya mutakalimnya itu namanya dihilangkan pada ayat yang ke-10. Kenapa begitu? Ya secara struktur, ya ibadi di ayat 53 Az-Zumar tentu lebih banyak hurufnya karena ada tambahan ya mutakalimnya. Dituliskan ya mutakalimnya, ya ibadiyah. Tentu hurufnya lebih banyak. Nah, sementara di Az-Zumar ayat 10 tentu hurufnya lebih sedikit. Ya, karena tidak ada ya-nya, ya ibadi, ya-nya dibuang. Nah, dalam kaidah semantik Arab itu ada ketentuan ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-makna. Jadi pertambahan bangunan, baik bangunan kata maupun bangunan kalimat, itu pasti berdampak pada pertambahan pada maknanya. Nah, dari sini dipahami ayat 53 surah Az-Zumar tadi, kenapa lebih banyak hurufnya? Ya ibadiyah, kenapa ya-nya hadir sehingga hurufnya lebih banyak? Kenapa di Az-Zumar ya-nya dibuang sehingga hurufnya lebih sedikit, strukturnya lebih sedikit? Ini untuk memberi kesan bahwa memang jumlah pelaku dosa di surat Az-Zumar 53 itu lebih banyak. Karena memang orang yang dibicarakan itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ya, asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat maksiat. Kenapa ya ibadiyah dikasih ya? Karena memang jumlah orang yang berbuat maksiat itu di bumi lebih dominan, lebih banyak ya jumlah orang baik. Karena kalau di surah Az-Zumar ayat 10 yang dibicarakan tuh orang yang beriman. Qul ya ibadi allazina amanu. Yang dibicarakan tuh orang beriman. Ittaqu, orang yang bertakwa. Ahsanu, orang yang ihsan, yang berbuat baik. Jadi orang beriman, orang bertakwa, orang yang berbuat baik memang di dunia ini sedikit. Sebagaimana sedikitnya kata ya ibadi, karena dibuang ya-nya. Sementara orang-orang yang berbuat maksiat, ya, orang-orang yang asrafu, yang melampaui batas, itu banyak, jumlahnya banyak, dominan. Itu kenapa ya ibadiyah jumlah hurufnya pun dibanyakkan. Coba perhatikan Al-Quran, memang jumlah orang yang kafir, maksiat, yang melampaui batas itu memang dominan di muka bumi. Coba perhatikan surat Hud, ya, surat Hud ayat 17. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Tetapi mayoritas manusia tidak beriman. Katalah begitu. Mayoritas manusia sejak dulu tidak beriman. Ya, umat Nabi Nuh mungkin jutaan orang, yang beriman cuma 80 orang. Umat Nabi Saleh hitungan jari yang beriman, umat Nabi Hud hitungan jari, umat Nabi Lut hanya anaknya. Ya, tidak banyak yang beriman. Yang banyak itu kata Allah la yu'minun. Ya, sekarang saja penduduk bumi jumlahnya 8 miliar kurang lebih. Itu lebih 6 miliarnya itu tidak beriman. Hanya kurang 2 miliar yang beriman, itu pun separuhnya mungkin munafik pula. Coba baca surat Yusuf 103, ya, surat Yusuf 103. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Manusia itu dominannya tidak beriman, kata Allah, walaupun engkau ingin mereka beriman. Memang dominannya penghuni bumi, kata Allah, tidak beriman. Sekalipun kamu ingin mereka beriman, mereka tidak akan beriman. Ya, mayoritasnya tetap tidak beriman. Coba baca di surah Ar-Ra'du. Ya, surah Ar-Ra'du ayat yang pertama itu, walakinna aksaran nas la yu'minun. Tetapi dominannya penduduk bumi ini tidak beriman. Coba baca lagi surat Al-Isra, ya, Al-Isra 89. Ya. Kata Allah, walakat sarrafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masal fa aba aksarun nas illa kufura. Jadi kata Allah, dominannya manusia itu kufur.
Memang begitu. Ya, fa'aba aksarun nasi illa kufura. Dominannya manusia itu adalah orang yang kufur. Begitu juga surah Al-Furqan ayat 50. Ya, fa'aba aksarun nasi illa kufura. Ya, dominannya manusia itu memang orang yang kufur. Nanti baca lagi surah Ghafir 59. Walakin aksaran nas la yu'minun. Sama. Sebagian manusia dominannya tidak beriman. Nah, berbeda dengan ayat 10, yang dibicarakan itu adalah allazina amanu, orang beriman, ittaqu, orang yang beriman, orang yang bertakwa, ahsanu, orang yang berbuat baik. Karena ini jumlahnya tidak banyak. Ya, jumlahnya minoritas, sedikit. Bahkan nyaris tak terlihat. Nah, karena orang beriman yang bertakwa, yang berbuat baik ini nyaris tidak terlihat keberadaannya, maka kata ya, huruf ya mutakalimnya pun dihilangkan. Tidak tampak dalam struktur. Dia hanya ada pada arti tapi tidak tampak pada struktur. Untuk menunjukkan memang orang beriman yang bertakwa, yang ihsan ini tidak banyak, sedikit, minoritas, bahkan nyaris tak tampak. Sebagaimana tidak tampaknya ya mutakalim pada ya ibadi. Berbeda dengan ayat 53 tadi yang tampak, yang jelas karena dominan. Maka ya ibadiyah ditulislah tampak ya-nya. Nah, itulah rahasia kenapa perbedaan penulisan ya ibadi di Az-Zumar 53 dengan ya ibadi di Az-Zumar ayat 10. Di ayat 53 ya-nya tampak, muncul, jelas, ya ibadiyah. Sementara di Az-Zumar 10 ya-nya tidak terlihat, hanya ada pada arti tapi hilang. Karena memang ini tidak tampak, dia orang-orang yang minoritas, yang keberadaannya nyaris tak terlihat. Sebagaimana tidak terlihatnya ya mutakalim pada kata ya ibadi. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.